balik lagi sama Cajo, Caca, Joan di Talk. Ayo Singgo udah balik lagi sama Cajo, Caca Joan di. Talks. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang perkoreaan. Kita mau ngobrol sama siapa aja nih, Cak? Nah, daripada semuanya penasaran sama narasumber kita yang keren-keren, langsung aja nih kita sambut narasumber kita yang pertama. Oke, jadi sekarang di sini kita udah bersama Kak Gita nih. Halo Kak Gita, selamat datang di Talk. Sebelumnya mungkin kita mau tanya dulu, Kak Gita sekarang lagi di Korea nih ya? Iya, lagi di Korea, lagi di Seoul sekarang. Aku di Korea ini udah sejak tahun 2012. Udah lama banget ya, udah hampir 10 tahun. Iya. Tahun depan 10 tahun. Terus biasanya sih setiap setahun sekali at least pulang. Setahun sekali atau setahun 2 kali at least pulang. Tapi karena corona, karena COVID ini, jadi sayang sekali aku lagi tidak bisa pulang. Kangen rumah banget sih sebenarnya. Soalnya biasanya setahun sekali pulang. Berarti ini kan COVID nih mulai 2020. Berarti Kak Gita mungkin terakhir pulang 2019 atau Aku 2018? 2020 Januari awal tuh masih ada di Indonesia. Jadi aku 2019 Desember itu aku pulang buat ngerayain Natal sama keluargaku. 2020 awal gitu aku balik ke Korea. Nah, Maretnya kan corona meledak gitu kan. Iya benar. Gimana sih perasaannya Kak Gita waktu pertama kali datang ke Korea Selatan dan bisa tinggal di sana? Yang mungkin sekarang tuh menjadi living dream-nya orang-orang nih yang pengen banget Iya ya. tinggal di sana juga. Kayaknya orang-orang pengen banget ya tinggal di Korea sekarang ini. Kalau ngeliat di TikTok, lihat di Instagram, apalagi sekarang K-drama tuh lagi booming banget kan. Bener Kak. Itu kan. Aku itu tadi yang aku udah bilang, aku itu nyampe di Korea tahun 2012. Dan saat itu winter. Jadi aku tuh nyampe di Korea 2012 Februari akhir gitu. Dan saat itu tuh lagi winter. Jadi dingin banget. Jadi di situ aja itu apa ya namanya? Apa sih? Udah kaget duluan gitu loh. Ternyata ada udara sedingin ini ya. Kalau di Indonesia kan cuma hujan, summer doang gitu kan ya, summer all year long. Cuman kalau di Korea tiba-tiba langsung dingin, langsung angin. Dan saat itu aku ke Busan, kayak kota pelabuhannya Seoul gitu kan. Nah di Busan itu memang less cold, nggak sedingin Seoul, cuman anginnya tuh lebih kencang kalau di Busan itu. Jadi udah angin kenceng, dingin, waduh itu kayak culture shock banget gitu ya saat itu. Perasaanku paling pertama sih itu. Kalau yang lain apa ya mungkin? Culture minum-minumnya Korea mungkin sih ya. Kayaknya kalau di Korea itu terkenal dengan ada kayak saying atau culture di mana kalau kita belum minum bareng kita belum bisa deket gitu lah. Apalagi kan aku kesana buat kuliah kan. Jadi ya gitu teman-temannya pada kayak ke suatu bar buat minum gitu. Tapi kan aku nggak pernah minum sama sekali, kaget gitu kan jadinya. Cuma saat itu mereka tahu aku foreigner jadi kayak oh ya nggak apa-apa lo nggak usah minum nggak apa-apa. At least apa sih? Cheers. Tos gitu ya Kak. Bersulang bareng gitu. Nah Kak, awal-awal nih pasti kan berat banget ya Kak. Secara di sana makanannya aja udah beda banget sama kita. Cara beradaptasinya Kak Gita gimana sih Kak awal-awal, apalagi tentang food taste nih? Kalau boleh tahu makanan Korea kesukaan Kak Gita juga apa sih? Boleh sharing nggak Kak? Ya, jadi kalau ditanya sekarang pun makanan kesukaannya apa? Indonesia apa Korea? Lebih suka makan Indonesia. Cuman kalau Korea apa ya? Paling barbeque-nya ya, kayak barbeque-nya, bakar-bakarannya, terus digunting-gunting gitu. Itu sih paling. Jadi apa namanya? Makan makanan yang bisa dimakan sama orang lain gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu sih kalau aku. Ya kalau misalnya ditanya wisata-wisata atau turis spot yang ada di Korea itu ada di mana ya? Kebanyakan memang ada di Seoul kan, bukan di Busan. Nah, jadi kalau pas nyampe di Korea itu aku nggak bisa langsung explore memang saat itu. Dan saat itu eksplornya ya Busan-Busan aja dulu. Cuman sebelumnya sebelum aku kuliah ke Korea untuk kuliah aku juga memang pernah ke Seoul dulu. Pernah ke Korea untuk liburan soalnya. Pas SMA gitu. Pas SMA aku memang pernah ke Korea untuk liburan sih. Saat itu ke Seoul kan. Dan saat itu pakai tour memang saat itu. Jadi ya ngikutin aja apa yang tour guide-nya
tour guide-nya kasih. Jadi waktu itu aku kayak ke tempat-tempat umum yang aku yakin pasti kalian semua udah pernah lihat juga di K-drama kayak Namsan Tower, Nami Island, Gyeongbokgung, si Cheonggyecheon gitu-gitu sih, yang umum-umum gitu ya. Kalau menurut aku ya, kalau dulu nih ya, mungkin better untuk pakai untuk pakai tour guide, sorry. Cuman kalau sekarang, I think apalagi apa ya, kayaknya semua orang udah familiar gitu kan ya dengan Korea. Jadi kayaknya maybe better kalau misalnya pakai ini aja. Kalian jalan-jalan sendiri aja. Maksudnya internet di sana cepet. Maksudnya kalian juga udah pada pinter-pinter. Anak-anak zaman sekarang tuh kayak jauh lebih pinter daripada anak-anak zaman dulu kan ya. Kalian bisa nyari apapun itu di internet. Kalau misalnya kalian punya internet yang baik, tahu app-app apa aja yang mesti digunakan, kayak misalnya bukan Google Map tapi Naver Map atau Kakao Map, terus beranilah untuk explore subway gitu-gitu nih ya. Kalau menurut aku sendiri pun juga I think it's worth it gitu loh untuk travel sendiri tanpa tour guide ke Korea gitu nih ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak tentang destinasi wisata nih, Kak, dan tadi Kak Gita juga sempat nyinggung tentang winter. Nah, Caca mau nanya nih, Kak, gimana sih cara untuk menikmati salju di Korea ala Kak Gita? Dan destinasi apa sih yang direkomendasikan sama Kak Gita kira-kira pas lagi musim salju nih di sana? Di daerah kayak di mana ya kurang lebih ya? Kayak Myeongdong atau kayak di Seoul, deket Seoul Station atau deket Seoul apa ya namanya, Seoul City Hall. City Hall-nya Seoul itu tuh suka ada ini apa sih namanya, kayak tempat ice skating gitu. Mereka bikin ice skating buatan gitu, terus ada pohon Natal besar di situ, ya kita ice skatingan aja di situ gitu. Kayak apa ya, berasa kayak lagi ada di New York atau gimana gitu sih saat itu kalau aku. Nah, kalau misalnya pergi ke tempat-tempat jauhnya di daerah kayak Gangwon-do, kurang lebih 3-4 jam dari Seoul, itu memang banyak juga resort untuk salju gitu, untuk kayak aktivitas main salju gitu. Kalau misalnya kalian search di Google, di daerah itu banyak banget sih resort gitu. Makasih banget nih buat Kak Gita udah mau mampir ke Talks ya, ngobrol-ngobrol sama Benar banget nih, kita. Kak. Nggak terasa kita udah seru-seruan bareng, tapi saatnya talks untuk pamit nih. Oh, sayang banget. Padahal masih pengen curhat-curhat gitu. Nanti boleh mungkin kita undang ke episode Talk berikutnya ya. Betul banget, Jo. Dengan Nah, senang hati nih. ya kalau gitu terima kasih banyak nih buat Kak Gita udah mampir di Talk. Semoga kita Terima bisa kasih sudah ketemu diundang. di episode Talk berikutnya nih. Nah, Jo, tadi kan kita baru aja bahas banyak pengalaman sama fakta-fakta menarik di Korea Selatan bareng Kak Gita. Nah, next narasumber kita ini siapa sih, Jo? Penasaran deh. Nah, kita masih punya narasumber yang nggak kalah seru nih, dan kita juga bakal banyak ngobrol-ngobrol seputar Korea Selatan dengan dia. Dan mungkin bisa jadi cuci mata juga ya buat kaum hawa, karena kita bakal kedatangan narasumber yang ganteng. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Kak Kevin. Oke, halo teman-teman. Sekarang di sini Cajo udah bersama Kak Kevin Lanov nih. Halo Kak Kevin, selamat datang di Talk. Sebelumnya kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih karena udah mau mampir nih bareng Cajo di Talk. Iya, aku juga terima kasih banget udah diundang nih. Kak Kevin udah berapa lama nih nggak pulang ke Indonesia? Oh, aku sih udah nggak balik, itu terakhir tahun 2019 ya. Pokoknya sebelum pandemi, 2019 sempat balik. Habis itu memang rencananya sebenarnya aku tuh 1 tahun tuh sekali lah balik ke Indo biasanya. Tapi ya semenjak pandemi, jadinya nggak bisa balik. Sekarang udah 2 tahun berarti nggak balik. Oke, kalau gitu tadi udah ngomongin Indonesia nih. Ternyata Kak Kevin udah 2 tahun nih nggak balik ke Indonesia ya. Kalau gitu aku mau ajak Kak Kevin flashback dikit nih. Waktu pertama kali datang ke Korea Selatan tahun berapa nih? Aku pertama kali datang itu tahun 2012, pertama kali banget ya. Tapi emang 2012 cuma sebentar. Terus 2013 itu yang aku mulai untuk long term. Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang itu. Oh, gimana nih perasaannya waktu pertama kali datang ke Korea bisa tinggal atau hidup di sana gitu yang mungkin sekarang karena Korean Wave ini udah menjamur di Indonesia mungkin udah jadi tempat tinggal impian buat banyak orang gitu. 2 SMA itu aku udah kayak decide
memang pengen ke Korea gitu loh. Jadi target aku emang ke Korea gitu. Makanya sebenarnya excited banget sih waktu pertama kali ke Korea, dan yang kedua kalinya pun emang udah tahu gitu akan long term karena aku dapat beasiswa, itu ya seneng banget gitu. Akhirnya kayak targetku tercapai lah istilahnya gitu kan ya. Seneng banget. Pernah homesick gitu nggak waktu pertama-pertama datang, atau karena udah ditarget langsung kayak nyaman? Enggak lah. Homesick ada dong pasti ya. Tahun pertama kuliah itu yang paling struggling sih sebenarnya, nyesuain lagi gitu kan ya. Apalagi kalau kalian kan kuliah selesai sama langsung kuliah gitu kan. Iya. Kalau aku ada gap belajar bahasa Korea itu, jadi lumayan lupa gitu loh. Aku sih prinsipnya gini ya, mungkin buat kalian juga yang mungkin di antara kalian ada yang pengen ke Korea atau pengen ke luar negeri, kalau aku sih memang dari awal sebenarnya prinsipnya jangan terlalu expect terlalu banyak gitu loh, jangan terlalu tinggi lah istilahnya gitu loh. Pasti bakal ada yang namanya tadi bilang gitu, culture shock, sesuatu yang beda gitu kan, karena kita biasa tinggal di Indonesia udah lama, datang ke negara orang lain pasti ada yang beda gitu loh. Jadi karena aku mungkin udah dari awal nggak terlalu ekspektasinya tinggi gitu, dibilang culture shock banget sih enggak ya, cuman mungkin ada pengalaman-pengalaman lucu yang aku sempet kayak ngerasa kaget banget itu, pas aku ke minimarket, waktu itu masih pakai uang cash gitu loh, terus dikasih kembaliannya pakai tangan kiri, terus aku yang kayak, itu kan nggak mungkin terjadi gitu loh di Indo gitu kan ya, dikasih tangan kiri tanpa dia minta maaf, cuma kayak gitu kan, terus kayak, oh sesaat ya kesel, tapi kayak oh ya bentar ini di Korea gitu. Gitu sih paling ya culture shock-nya kali sempet ya. Aku juga sering banget ketemu teman-teman aku yang kayak ekspektasinya terlalu tinggi yang tadi aku bilang, terus udah kena culture shock kayak begini, jadinya kesel banget sama Korea, akhirnya kayak pulang, balik, kayak gitu-gitu loh. Kalau aku sih dari awal emang merendahkan gitu loh ekspektasi aku sebisa mungkin, dan itu mungkin yang salah satu yang bikin aku bisa survive sampai sekarang sih saat ini di Korea sih. Nah, kalau tadi Kak Kevin bilang ke sini buat kuliah kan ya di SNU nih, keren banget. Universitas terbaik di Korea Selatan yang dulu aku juga pernah memimpikan, tapi ya udahlah. Nah, coba boleh sharing nggak kok gimana nih suka dukanya jadi mahasiswa SNU? Iya. Kalau mungkin aku cerita dari pengalaman di SNU dulu kali ya. Boleh. Kalau di SNU sendiri itu, ya seperti yang tadi kamu bilang, ini kan universitas nomor 1 di Korea ya. Jadi yang datang ke sini pun orang-orang Koreanya tuh yang nomor 1 dari seluruh penjuru negerinya gitu loh. Jadi yang jenius juga banyak gitu, yang benar-benar otaknya encer banget tuh banyak banget gitu. Jadi kalau AMBI menurut aku itu udah basis dari mereka semua. Basisnya udah, mereka nggak ngomong, gue nggak bisa, gue nggak AMBI apa segala macam, padahal sebenarnya mereka semua AMBI gitu menurut aku ya. Kalau aku sih ngerasa pada umumnya kuliah dimanapun menurut aku sebenarnya sama ya. Cuman yang ngebedain mungkin dari SNU itu dibandingin yang lain adalah karena kita universitas yang notabene nomor 1 gitu, lebih banyak benefit yang dikasih ke kita, misalnya dari perusahaan-perusahaan gitu, misalnya dari pemerintah pun gitu. Tapi kalau menurut aku jujur pribadi sekarang itu udah berubah sih. Yang tadi kamu sebut misalnya, apakah kalau lulusan SNU bisa gampang dapat kerja atau gimana? Itu kalau menurut aku sekarang sih udah berubah, udah nggak lagi kayak gitu. Karena pada dasarnya sekarang di Korea itu susah banget cari kerja. Jadi banyak lulusan SNU pun yang nggak dapat kerja pun banyak gitu. Tapi kalau overall sih ambi-ambi ya, cuman tetap bisa di bawah fun sih menurut aku. Oh, asik berarti ya. Kayak jadi makin tertarik. Mungkin nanti bisa aku S2 ke sana ya. Kalau misalnya nih ada pengusaha Indonesia nih atau UMKM di Indonesia nih Kak yang mau collab atau mau nge-endorse, artis Korea, kayak yang kemarin tuh, mungkin Kak Kevin tahu nggak ada yang, salah satu brand lokal yang baru collab sama salah satu artis, yang cukup terkenal juga di Indonesia, tahu nggak Kak? Menurut aku ada banyak jalannya, tapi yang aku tahu itu biasanya ada kayak brokernya istilahnya tuh, ada kayak agency yang tadi kamu bilang yang bisa ngehubungin dengan artis-artis itu, mereka bisa cari gitu. Cuman masalahnya adalah gini, kadang bukan berarti nih kita let's say kita punya satu produk, kita punya duit banyak, kita mau pakai artis Korea, pilih seseorang gitu, terus mereka bakal approve, itu enggak juga sih.
Karena aku juga pernah handle yang kayak gitu. Ada salah satu produk Indo yang pengen endorse ke salah satu artis di Korea gitu. Tapi kalau memang brand image dari si brandnya itu sendiri nggak cocok, nggak dicocok sama artisnya, ya mereka akan sangat bisa untuk menolak gitu. Karena aku pribadi itu bahkan udah sempat ada satu brand gede yang udah mau collab banget nih, udah jalan udah kayak hampir 75%, 80%, terakhir itu nggak jadi karena jadi dari brandnya pengen masukin foto artisnya di sasetannya gitu. Tapi artisnya nggak mau. Dia bilang, aku nggak mau muka gue di saset gitu loh. Dia ngerasa di saset itu setelah diminum, terus bisa dirusak gitu loh muka dia. Maksudnya, mereka bisa aja bikin alasan-alasan yang kayak gitu loh. Terus dari situ nggak jadi akhirnya gara-gara itu. Jadi kadang agak di luar ekspektasi kita sih. Kadang kalau di Korea itu sebutannya ada yang namanya cup sama jil. Cup itu kayak misalnya kamu datang ke aku nih, aku jadi yang menguasai segalanya lah istilahnya gitu. Jadi kalau si artis Korea ini merasa dia menguasai segalanya kan, bisa enaknya gitu. Kayak gitu-gitu ada sih. Yang nonton nih mau nge-endorse artis Korea atau collab sama artis Korea, buat dipikir-pikir dulu kira-kira siapa dijadiin targetnya gitu, artis yang mau yang kira-kira masuk nih sama produknya. Kalau gitu gak kerasa banget ya, Ca, udah banyak banget pertanyaan yang kita Betul banget kasih nih. ke Kak Kevin. Sampai keseruan nih, keasikan kita nih. Gak sadar kita udah di penghujung acara nih sama Kevin. Iya. Nggak kerasa ya. Terima kasih ya Kak Kevin udah mampir di Talk. Semoga nanti bisa ketemu lagi bareng Cajo di episode-episode berikutnya. Makasih banyak Kak Kevin. Semoga sehat-sehat selalu. Sama-sama semuanya. Take care ya. Kalau tadi nih kita udah bahas tentang pendidikan, destinasi wisata, makanan, dan seputar kebudayaan Korea Selatan. Kayaknya nggak lengkap kalau di episode kali ini tuh kita nggak bahas tentang dunia entertainment-nya Korea Selatan. Nah, di sini kita mau bahas apa nih, Cak? Nah, itu dia Jo. Ini pasti topik yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena drama Korea sama musik Korea sendiri nih udah nge-influence Indonesia di banyak hal banget nih. Daripada makin nggak sabar, kita langsung next aja yuk ke narasumber berikutnya. Annyeonghaseyo, sekarang aku udah bersama Kak Anissa nih di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang drama Korea nih. Sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat siang. Apa kabar nih Kak Anissa? Aku baik. Gimana Kak Anissa di tempat kakak kondisinya masih parah nggak COVID-nya? Apa udah agak membaik? mendingan sih. Alhamdulillah udah agak mendingan. Kalau bulan kemarin kan tahu sendiri ya, lagi banjir COVID gitu pasien. Kalau bulan ini udah makin menurun kondisinya. PPKM-nya level berapa Kak kalau di sana? Di aku masih level 4. Belum Oh, masih turun. level 4 ya Kak. Ya semoga cepat membaik ya Kak dan levelnya makin turun. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemi nih kan, pasti selama kita udah 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun ya, kita menjalankan banyak kegiatan tuh secara online gitu. Jadi mungkin kita juga sering di rumah. Nah, Kak Anissa ini juga salah satu pengikut drakor, benar gak Kak? Iya benar. Oke. Nah, kalau gitu aku mau nanya dong, drama ongoing tahun ini yang 2021 yang lagi diikutin sama Kak Anissa apa nih? Ongoing yang bulan ini ya. Jadi kan aku sebagai admin drakor gitu, aku sering banget nontonin semua drama. Tergantung waktunya juga sih. Ada yang bisa aku tonton sekaligus saat itu juga, ada juga nanti yang agak telat gitu. Nah, aku sekarang lagi nonton banyak banget. Soalnya lagi bagus-bagusnya. Ada Polish University, Lovers of the Red Sky, terus Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, itu lagi gemes banget. Terus Yumi Cells juga ada. Ya, apalagi ya, itu drama The Veil juga, terus Wonder Woman, pokoknya banyak, aku nonton semuanya. Kira-kira menurut Kak Anissa drama terbaik tahun ini tuh apa dan kenapa itu jadi drama terbaik? Kalau dari aku pribadi sih, aku suka banget sama drama Hospital Playlist yang kebetulan tahun ini udah season 2 kan. Itu aku tunggu-tunggu banget kelanjutan dari season pertama tahun lalu gitu. Akhirnya kan di tahun ini bisa
rilis kan. Nah itu walaupun 1 minggu sekali, cuman karena durasinya agak panjang dan itu tuh drama yang aku tunggu-tunggu banget gitu, banyak pesan moralnya gitu, nggak cuma nonton drama-drama yang apa sih namanya, cuma bikin hiburan, tapi itu kita jadi lebih manusiawi gitu. Gimana sih kehidupan dokter di rumah sakit kayak apa, terus juga kita agak terenyuh sama pasien-pasiennya kan, mereka tuh kisahnya kayak gimana. Nah itu aku suka banget cara pengemasannya Hospital Playlist, dan nggak cuma itu, tentang persahabatannya si dokter-dokter itu aku juga suka banget, makanya aku nominasikan di hidup aku gitu, drama 2021 yang terbaik buat aku ya, masih Hospital Playlist gitu. Kak Anissa ini kan pegang akun Twitter nih ya, akun Twitter K-drama yang kebetulan aku juga follow dari lama. Dan itu kan sering banget tuh kasih updatean still cuts drama, terus nanti kayak upcoming drama yang bakal tayang, terus siapa aja aktor-aktor yang ditawarin buat jadi cast-nya, terus mulai syutingnya kapan. Nah itu Kak Anissa dapat informasi-informasi itu tuh dari mana sih? Nah ini banyak banget sumbernya, jadi terus juga aku bisa ngebandingin yang antara info sekarang sama info tahun-tahun belakang dulu itu perbedaannya jelas sangat ini ya kelihatan gitu. Dulu kan susah banget nyari info kayak gitu, kita harus ngubek-ngubek nafar dan itu tuh apa ya, aku juga harus ribet translate gitu kan, aku juga nggak bisa baca Hangul kalau nggak pakai Google Translate kayak gitu ya, bisa baca tapi nggak ngerti artinya. Nah itu tuh kalau zaman dulu kita benar-benar sumbernya tuh cuma dari Naver doang gitu, susah. Sedangkan kalau zaman sekarang itu udah gampang banget karena dipermudah, kayak kita datang ke Twitter officialnya per TV kan, kayak dari TVN, ABC, SBS kayak gitu. Di Instagram pun juga still cut. Sekarang kan sekarang udah bening-bening banget kan, gambarnya udah HD. Kalau dulu tuh burem-burem aja tuh follower udah seneng gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa, kita tuh harus cari bener-bener gambar yang berkualitas kayak gitu. Salah satunya tadi lewat channel Instagram atau Twitter, mereka akun TV-nya udah ada masing-masing kalau sekarang. Terus juga kalau yang pemain-pemain itu masih dari Naver. Itu kita masih pakai Google Translate juga buat nerjemahin. Atau juga kalau misalkan nih ada salah satu berita yang dari tim kita tuh nggak ngerti ini asalnya dari mana, nanti kita hubungi lewat DM gitu. Kak, mohon maaf ini infonya dari mana ya? Kita bisa minta ininya nggak gitu. Nanti, oh boleh kan nanti cantumin sumbernya. Oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Kita bisa jadi saling sharing gitu kan sesama admin kayak gitu. Jadi infonya dari berbagai macam sumber. Jadi dari banyak sumber ya Kak. Didapat juga diverifikasi juga ya Kak. Nah, Cinggu nggak kerasa nih, kita udah ngobrol banyak banget ya Ca sama Kak Anissa tentang perdrakoran nih. Dan dapat banyak informasi juga ya Ca ya. Nah kalau gitu, sekali lagi terima kasih Kak Anissa udah mampir di Talks nih. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya atau di episode berikutnya Talks nih. Terima kasih ya Kak Anissa. Terima kasih Kak Anissa. Iya, Terima kasih buat semua yang udah nonton. Saking serunya, udah nggak terasa nih waktu berlalu. Saatnya Kak Jo pamit undur diri. Semoga apa yang Cinggu udah simak hari ini dapat bermanfaat ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kamsahamnida. Kemana ya Cinggu?